Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu melaksanakan 3M. Hari ini kita masuk bab baru ya, mengenai garis dan sudut. Ini adalah bagian pertama. Nanti kita akan menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, anak-anak disiapkan alat tulisnya ya untuk mencatat dan simak dengan baik video berikut. Ini adalah tujuan mempelajari garis dan sudut bagian pertama. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai garis ya. Di sini ada empat garis. Yang pertama garis sejajar. Ini modelnya seperti ini ya, garis jajar. Ini garis jajar mempunyai jarak yang sama, maka dia dikatakan sejajar. Dia tidak akan pernah berpotongan walau diperpanjang sekemana-mana. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah rel kereta api dan pegangan tangga, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalian bisa menentukannya sendiri ya. Tapi ini rel kereta apinya belum masuk stasiun ya. Oke. Sekarang yang kedua, garis berpotongan. Garis berpotongan ini dia jadinya garisnya nanti putus gitu loh ya. Nah, namanya berpotongan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah perempatan jalan. Dia berpotongan, maka bisa mengakibatkan kendaraan sumber kemacetan ya, atau bisa menjadi ada kecelakaan, maka diletakkan lampu lalu lintas di perempatan jalan ya, karena itu perpotongan jalan. Kemudian garis bersilangan ya. Garis bersilangan hampir sama dengan perpotongan, tapi sebenarnya dia berjarak ya. Berjarak sehingga tidak memotong tapi bersilangan ya. Contohnya jalan dan jembatan, dia tidak akan tabrakan ya. Kalau jembatannya itu kendaraan juga, bawahnya jalan isi ada kendaraan, dia tidak berpotongan, tidak tabrakan ya. Yang kemudian ada contoh lain, gunting. Gunting seperti berpotongan tapi dia tidak berpotongan ya, maka bisa digunakan. Yang terakhir adalah garis berimpit. Garis berimpit itu seperti ini nih. Nah, berimpit tempel ya. Dia dikatakan sebagai garis berimpit. Oke ya. Dalam dalam soal-soal nanti kalian bisa menemukan garis sejajar, berpotongan, bersilangan, juga pada kubus dan balok. Oke ya, kita lanjutin. Sekarang mengenai sudut. Sudut terbentuk dari dua garis sinar yang berpotongan. Ya, ini ada garis pertama, garis kedua. Minimal 2 garis ya. Nah, besar sudut diukur dengan busur derajat ya. Nah, kemudian satuan besar sudut adalah derajat ya. Nah, besar sudut inilah yang diukur dengan menggunakan alat busur derajat. Kalau kemudian kita beri titik A, B, C di sini, nah kita bisa membuat nama sudut terdiri dari 3 huruf atau 1 huruf sebagai titik sudutnya. Oke, maka di sini bisa dibilang sudut ABC sama dengan sudut CBA. Begitu ya. Nah, kemudian perhatikan di sini huruf yang di tengah ini adalah sudut B, huruf B. Berarti B ini adalah titik sudut. Maka bisa juga sudut ini disebut sebagai sudut B. Oke ya, kita lanjutin lagi. Sekarang jenis sudut. Ada sudut lancip. Ini besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sudut siku-siku tepat 90 derajat. Sudut tumpul antara lagi 90 derajat dan 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus itu tepat 180 derajat. Yang kelima, sudut refleks. Sudut refleks itu sudut besar ya, sudut yang lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat ya.
Nah, kenapa nggak sampai 360 derajat? Betul, karena 360 derajat adalah sudut satu putaran penuh. Sekarang, kalau misalnya ini 30 derajat masuknya sudut apa? Betul, masuknya sudut lancip. Kalau 89 derajat, ya benar, masuk sudut lancip ya. Kemudian 95 derajat, betul, ini masuk sudut tumpul ya. Kemudian ini ada 200 derajat, masuk sebagai sudut refleks. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjutin lagi. Sekarang satuan sudut. Nah, satuan sudut itu kalau misalnya setengah sudut siku-siku, berarti setengah kali 90 derajat, berarti yang dimaksud adalah 45 derajat. 3/4 sudut lurus, berarti 3/4 kali berapa? Ya benar, kali 180 sama dengan 135 derajat. Nah, kemudian besar sudut antara angka pada jam adalah 360 derajat dibagi 12. 360 derajat itu besar satu putaran penuh ya, tadi kan sudah dikasih tahu. Kemudian kenapa dibagi 12? Karena angka dalam jam itu ada 12 angka gitu ya. Maka besar sudut antara tiap angka adalah 30 derajat. Nah, sekarang nomor 4. Sudut kecil jarum jam pukul 6 menunjukkan sudut berapa? Oke ya, kalau pukul 6 itu jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 6. Maka menunjukkan sudut 180 derajat. Yang kelima, sudut kecil jarum jam pukul 9 menunjukkan sudut berapa derajat? Kita ingat lagi, sudut jarum panjang di angka 9, jarum pendek di angka jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 9. Berarti dia ada berapa angka di situ? Ada 10, 11, 12, 3 angka ya. 3 kali 30 derajat itu 90 derajat. Oke, sekarang sudut kecil jarum jam pukul 06.30. Nah, 06.30 itu jarum panjang di angka 6, jarum pendek antara 6 dan 7. Padahal jarak antara angka itu 30 derajat ya. Berarti sudut kecilnya adalah kita bagi 2 aja, 15 derajat. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjutin lagi. Sekarang sudut berpenyiku atau komplement. Nah, sudut berpenyiku adalah sudut-sudut yang jika dijumlahkan besarnya 90 derajat. Ya, jadi patokannya adalah angka 90 derajat. Nah, sekarang perhatikan di sini. Oke. 60 jika ditambahkan dengan 30 maka hasilnya 90 derajat. Ini menunjukkan bahwa 60 derajat adalah penyiku dari 30 derajat dan 30 derajat penyiku dari 60 derajat. Kondisi seperti ini dikatakan sudut 60 derajat dan sudut 30 derajat saling berpenyiku. Oke, paham ya? Oke, sekarang lanjutin lagi. Nah, ini 45 derajat dengan 45 derajat sama seperti tadi, dijumlahkan 90 derajat, maka keduanya saling berpenyiku. Sekarang yang terakhir nih, sudut 55 derajat. Loh, kok 25 derajat? Kalau 25 derajat masih kurang ya. Kurang berapa? Betul, kurang 10 derajat supaya jumlahnya 90 derajat. Maka dikatakan 55 derajat adalah penyiku dari sudut 25 derajat dan 10 derajat. Oke ya, begitu seterusnya. Sekarang kita ke contoh soal. Perhatikan sudut nomor 1, PSQ ini berapa derajat? PSR adalah sudut siku-siku nih. Siku-siku itu 90 derajat. Berarti sudut PSQ kalau ditambahkan dengan sudut QSR harus tepat 90 derajat. Maka cara mencari besar sudut PSQ,
Oke, gampang ya, kurangin aja 90 dengan 20 adalah 70 derajat. Oke, contoh nomor 2. Nah, ini dalam bentuk aljabar ya, sama seperti yang pertama. Kita nanti jumlahkan, jumlahnya hasilnya 90 derajat. Nah, karena belum ada angka, kita harus cari dulu nilai X-nya ya. 2X ditambah 3X sama dengan 90, 5X sama dengan 90, X sama dengan 90 per 5, maka X sama dengan 18 derajat. Seperti itu cara ngitungnya. Kita harus cari nilai X-nya karena belum nggak ada angka-angka lain di sini. Nah, sekarang kita nyari yang B, besar sudut ABD. Ini harusnya ABD ya. ABD itu adalah 3X, berarti 3 kali 18 sama dengan 54 derajat. Yang C, besar sudut DBC. DBC adalah 2X, hampir sama ya cara mengerjakannya. Berarti 2 kali 18 sama dengan 36. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Sekarang sudut berpelurus itu sama dengan suplemen. Ya, sekarang sudut-sudut yang jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Oke, sekarang kita cari. Nah, 150 derajat itu pelurusnya adalah 30 derajat. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Begitu juga 30 derajat adalah pelurus dari sudut 150 derajat. Maka keduanya ini dikatakan saling berpelurus. Kemudian ini 80, pasti ini dengan 100 ya. Oke, kemudian 60 dengan 70, kurang, tambahin lagi, tambahnya dengan 50, tepat nggak ini? 180, tepat ya. Oke, lanjutin lagi. Sekarang contoh soalnya. Nah, di sini besar sudut PQS. Perhatikan di sini sudut sudut PQR adalah garis lurus, berarti segini adalah 180 derajat, tapi sudah dipakai oleh RQS 20 derajat, maka sisanya berapa? Ya, kita tinggal kurangin aja ya. 180 dikurang 20 sama dengan 160 derajat. Mudah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, pasti nyari dulu X-nya berapa gitu ya. Jumlahnya harus 180 derajat ya. Karena ini kalau dijumlahin 180 derajat. Kita jawab yang A. 2X tambah 3X tambah X sama 180. 6X sama 180, X sama dengan 80 dibagi 6, X-nya 30. Oke ya. Nah, ini kita harus tahu jumlahnya harus 180, nggak mungkin 90 ya, karena dia adalah garis lurus. Kalau yang garis siku-siku ya pokoknya 90. Sekarang yang B, ABE. ABE adalah 2X, berarti 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Yang C, EBD, 3X, 3 kali 30 90 derajat. Yang terakhir DBC sama dengan X sama dengan 30 derajat. Udah ya. Oke. Nah, anak-anak, selesai pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Kalau ibu kecepatan, silakan diulang lagi ya. Jangan lupa kirim latihannya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.